Pada malam hari ini kita masuk pada pertemuan minggu yang kedua. Selamat kepada Anda yang hadir di sini karena kayaknya lebih banyak kemarin daripada sekarang. Biasa, semakin lama semakin kecil. Karena memang justru itu adalah cara untuk menyaring orang-orang yang serius. Jadi tepuk tangan untuk Anda yang di sini yang serius. Ini membuktikan Anda mau belajar konsisten di dalam belajar membangun aset Anda. Nah, sebelum acara KDI nanti kita lanjutkan, kita persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk nanti masing-masing tampil ke depan, ya, untuk berbagi pengalaman sehubungan dengan aktivitas Anda pada minggu ini. Anda yang sudah siap bisa memperlihatkan bingkai target, ya, yang kemarin sudah kita sepakati bersama, atau mungkin Anda nanti punya pengalaman di dalam meminjamkan paket info bisnis, atau punya pengalaman bisa menjual produk, atau mungkin punya pengalaman ditolak orang, ya, itu juga pengalaman, ya. Apapun pengalaman Anda sangat bermanfaat bagi kita semuanya, oleh karena itu, mari kita beri kesempatan untuk teman-teman, rekan-rekan yang sudah mengerjakan PR-nya dan menceritakan pengalaman selama 1 minggu ini. Nah, Bapak dan Ibu tidak perlu malu ya, atau takut salah karena di sini tidak ada yang salah, ya. Saat ini kesempatan Anda untuk belajar berbicara di depan orang lain. Apalagi yang Anda ceritakan adalah hal-hal yang telah Anda alami. Saya kira Anda bisa. Bagaimana mungkin Anda bisa membangun bisnis ini kalau berbicara saja sudah malu, ya. Mari ini belajar bersama. Silakan. Siapa yang berani? Oh iya, luar biasa. Ini kita ada seorang ibu atau mbak ini. Bisa ke depan. Wah, luar biasa, kita beri tepuk tangan. Saya pertama kali ini mengikuti KDI, jadi malam-malam sebelumnya saya belum pernah mengikuti, tapi karena saya tersemangati oleh teman-teman dalam jaringan kami, sehingga wah asik juga ya, kayaknya saya juga harus hadir ini. Nah, pengalaman selama seminggu ini yang saya lakukan adalah saya alhamdulillah sudah melakukan home meeting rutin selama hampir berjalan 3 minggu ini. Saya efektif di NASA kurang lebih hampir 2 bulan. Kemudian dua pertemuan yang lalu, yang presentasi dalam home meeting saya adalah upline saya, Bapak Saiful. Kemudian pada pertemuan ketiga saya bilang, Pak, saya akan belajar, monggo nanti saya dinilai gitu. Kemudian malam Jumat, kebetulan home meeting kami itu malam Jumat, setiap malam Jumat saya beranikan diri, alhamdulillah yang teman-teman dari kalangan mahasiswa itu semangat sekali karena mungkin saya terlalu berapi-api gitu menjelaskan. Nah, kemudian cuman pada akhir hampir saya menjelaskan tentang marketing plan sudah kondisi sudah nggak memungkinkan. Saya bilang Pak Saiful, Pak ini sudah error banget anak-anak saya. Jadi saya mohon maaf bantuan Pak Saiful untuk dilanjutkan gitu. Kemudian saya kebalik layar istilahnya menenangkan 2 orang anak saya. Dan pada malam itu ada teman yang bergabung gitu. Selain itu dalam pengalaman seminggu ini, selain home meeting juga biasa saya menawarkan bisnis kepada teman-teman yang lain, baik yang tidak dikenal maupun rekan-rekan saya sendiri. Macam-macam Pak. Ada yang tanggapannya ya paling ML yang ngono kae gitu. Kemudian ada juga yang semangat karena oh iya ya ternyata kita Indonesia itu mempunyai aset gitu, mempunyai sumber daya alam yang memang sangat potensial untuk dikembangkan. Mereka berangkat tertarik kepada kita karena memang visi dan misinya. Kebanyakan untuk teman-teman saya berangkat mereka sadar akan visi dan misinya. Mungkin sekian dulu Pak pengalaman saya. Mudah, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Santoso. Saya ikut NASA sekitar hampir 2 bulan, tapi saya komitmen untuk bertotal di NASA baru dari KDI yang kedua ini. Jadi ini minggu kedua saya komitmen. Karena saya ingin total 100% di NASA dan 100% di pekerjaan saya. Karena kemarin istilahnya dalam hati saya tuh NASA itu iri, Pak. Iri. Saya bekerja selama 8 jam sampai 10 jam. NASA tuh dikit sekali lah, Pak. Kalau ya, nah, kalau pekerjaan saya aja yang penghasilan seperti itu 3 tahun atau 4 tahun yang akan datang tetap seperti itu. Kenapa NASA yang memiliki potensi yang luar biasa kok saya loyo-loyo kan?
Sebagai wujud dari PR dari Pak Ali, saya komitmen. Saya juga punya target, Pak. Target pertama di sini adalah penghasilan saya, Pak. Nah, di sini penghasilan saya tentukan dengan jam juga. Biar cybernetik saya bisa bekerja dengan aktual, Pak. Di sini penghasilan saya jam 19 WIB tanggal 3 April 2009. 5 juta 4.000 per bulan. Kenapa ada 4.000 kemarin tanya Pak Saiful. Kok kenapa tanggal ini genep ke sisan? Enggak Pak, ada artinya. Jadi saya kalkulasi sama penghasilan saya selama 1 bulan itu sekitar 1.251. Plus minusnya kurangnya seperti itu. Saya coba tak kalikan berapa ya sing kira-kira penak. Tak kalikan 2 kurang oke. 2, 3 kurang oke. Akhirnya saya kalikan dengan 5. 4 kali 4. Saya kalikan 4. Hasilnya jadi saya harapkan dengan saya bekerja, insya Allah kalau udah aset saya jadi, selama saya bekerja 1 bulan di NASA, sama dengan 4 bulan di perusahaan saya. Ini saksinya 1 saya sendiri, Bapak Saiful selaku upline dan sponsor saya, Bapak saya kedua, Jumisri, ibu saya, dan Bapak Sumiarsono. Nah, selama untuk penghasilan saya di Mandala belum, istilahnya di NASA belum dapat mencukupi apa yang saya harapkan, saya tidak mungkin melepas Mandala dulu. Nah, setelah nanti ada kayak Pak Yatmin yang sudah diiming-imingi begitu, insya Allah kebebasan waktu saya perjuangkan, Pak. Dan mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak dan Ibu, dari cerita Anda, tentunya kita telah bertambah pengetahuan, pengalaman, dan tentu ini sangat bermanfaat bagi yang belum. Besok kita lanjutkan ceritanya. Nah, di antara kita yang telah meminjamkan paket informasi, tentu akan mengalami baik penolakan maupun respon-respon yang positif. Apapun hasilnya, Anda telah melakukan hal yang benar. Ya. Yang tidak benar adalah yang tidak berani meminjamkan paket informasi. Nah, dalam hubungan Anda dengan orang lain yang tujuannya akan Anda pinjami sebuah penawaran bisnis melalui paket info, di mana saya sangat tertarik untuk membahas sebuah buku yang berjudul Pertanyaan adalah merupakan sebuah jawaban, karangan Alan Pitts. Ini kayaknya kok harus Anda yang serius harus memiliki ya. Saya akan membahas bab 1. Jadi dalam halaman 4 dalam buku ini, ya, dalam buku Alan Pitts ini, efek yang kita dapatkan kalau kita lebih banyak mengajak orang, karena kemarin PR kita kan belajar untuk berhubungan dengan orang, untuk kita ajak, di mana kita meminjamkan paket informasi adalah semakin banyak pula orang yang akan bergabung. Itu sudah hukum. Ya, semakin banyak kita berhubungan dengan orang lain, semakin banyak orang yang akan bergabung. Dan semakin sering kita melakukan, hal tersebut, semakin baik pula cara kita meminta mereka bergabung. Nah, ini masalah pengalaman, masalah jam terbang. Awalnya 1, 2, 3, 4, 5 kali mungkin kita kikuk, mungkin kita takut. Tetapi kalau kita sering melakukan, lama-lama kita mengetahui polanya. Gaya kita juga bisa ketahui, gaya orang lain kita, cara menghadapinya juga sudah otomatis ya. Nah, ini artinya Anda perlu untuk meminjamkan paket informasi sebanyak-banyaknya kepada orang. Ya, kalau kemarin kan aturannya kan dua kali per minggu. Nah, sekarang sudah kita tingkatkan sebanyak-banyaknya. Kalau perlu satu hari 2 orang nggak apa-apa. Ya, jangan menjadi minimalis. Syaratnya kan cuma 2 ya, sudah 2 ya sudah. Ya, tidur enggak, jangan. Kalau bisa Anda punya target, setiap keluar rumah Anda selalu membawa paket informasi. Sehingga saya sarankan Anda memiliki minimal 10 paket informasi seperti ini. Ya, ini 10. Anda punya 10. Ya, ini Anda aset sebenarnya, ini aset Anda. Anda nggak tahu nanti dari 10 ini ada 1 yang akan menghasilkan penghasilan Anda 5 juta tiap bulan, kemungkinan akan ada. Kita tidak tahu. Anda tidak tahu berapa jumlah biji durian yang nanti akan memunculkan buahnya berapa. Tapi kalau Anda makan buah durian, ngitung bijinya bisa, Pak. Tapi kalau biji durian ditanam, Anda bisa ngitung buahnya nanti kapan, berapa jumlahnya, nggak tahu. Nah, caranya tahu gimana? Ya sudah tanam. Ya, nanti setiap berbuah silakan Anda hitung, baru Anda tahu. Oh, ternyata ada 100, ternyata ada 150. Ya.
Nah, ada 5 peraturan di dalam Anda membangun bisnis ini. Ya, dalam buku ini dikatakan peraturan pertama adalah temuilah lebih banyak orang. Ya. Pada tahap awal Anda merintis bisnis jaringan, Anda harus mau berbicara kepada semua orang. Karena hal ini penting dan karena Anda perlu latihan. Kalau Anda mau melakukan dan tidak berhenti, maka hukum rata-rata akan membuktikan bahwa Anda akan berhasil. Ya. Ini hukum alam. Jadi Anda tidak bisa menolak sebuah hukum alam, ya. Nah, dengan cara meningkatkan aktivitas, tidak akan ada satu masalah pun yang datang yang tidak bisa kita cari jalan keluarnya. Jadi kalau Anda merasa bisnis Anda tidak mengalami kemajuan secepat yang Anda harapkan, Anda harus meningkatkan jumlah aktivitasnya. Ya, itu rumusnya. Saya kok nggak punya dolan-dolan ya, dolan saya tidak jalan-jalan ya, sudah aktivitasnya tingkatkan saja. Ya, itu adalah jawaban dari masalah yang akan Anda hadapi sebagai pebisnis jaringan. Kalau Anda berhenti melakukan, masalahnya tambah besar. Ya kan sering kan, tanya, Mas, saya kok punya dolan 10 kok nggak jalan semuanya, padahal sudah saya kasih buku, sudah latihan KDI misalkan. Caranya, jawabannya, lakukan aktivitas terus sampai Anda menemukan orang-orang yang memang betul-betul ingin mewujudkan impiannya. Ya. Dan kalau Anda ingin bukti, silakan setiap minggu, bulan datang sendiri, Anda pasti akan ketemu orang-orang baru. Wajah-wajah baru, cuma masalahnya wajah-wajah baru ditemukan oleh orang lain, bukan oleh Anda. Nah, peraturan yang kedua, temuilah lebih banyak orang, masih sama. Jadi peraturannya saya aneh juga, ini peraturan pertama, kedua kok sama, ini juga aneh gitu ya. Aneh gitu. Peraturan pertama, temuilah lebih banyak orang. Peraturan kedua, temuilah lebih banyak orang. Ya. Nah, di sini Anda bisa saja adalah seorang presenter yang handal, ramah, berpenampilan menarik, dan hatinya baik. Ya. Namun, kalau Anda tidak pernah menemui banyak prospek dan menawarkan kerjasama bisnis ini melalui presentasi, maka Anda akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Saya itu sudah baik hati loh Mas, tapi kok jaringan saya kok tidak berkembang gitu ya. Nah, pertanyaannya berapa jumlah frekuensi presentasi yang Anda lakukan? Nah, presentasi yang kita lakukan dihasilkan dari berapa jumlah paket informasi yang kita pinjamkan kepada orang lain. Ya, rumusnya sebenarnya sudah jelas ya, sudah. Tapi mungkin saking sederhananya kadang-kadang kita juga sering tidak mementingkan. Nah, peraturan ketiga, nah aneh lagi kan, temuilah lebih banyak orang. Peraturannya sama terus, ya. Kenapa demikian? Banyak orang menjalankan bisnis jaringan yang tidak pernah mencapai puncak sukses dari potensi yang dimiliki. Mereka mengira bahwa mereka tidak berhasil meyakinkan para prospek dan mereka berpikir presentasinya kurang bagus. Ya, sebetulnya itu keliru. Yang benar adalah bukan di presentasi yang kurang bagus, tetapi belum banyak yang telah mereka hubungi untuk dipresentasi. Ya. Karena nanti kalau Anda lakukan seperti itu, akan terjadi miracle, keajaiban-keajaiban ya. Ya. Kok bisa ya saya punya jaringan kok omsetnya tiba-tiba besar. Ya, karena aktivitas Anda terus melakukan, Anda menemukan. Ya. Nah, kalau Anda menghentikan aktivitas prospek orang, ya, tapi tetap akan trouble. Suatu saat timbul masalah, ya. Entah masalah bonusnya kecil, entah masalah kakinya satu yang gede, yang lainnya nggak gede-gede gitu ya. Itu nanti akan masalah. Jawabannya, ya lebih banyak ketemu orang. Udah itu jawabannya di situ. Nah, peraturan yang keempat. Oh, masih dikatakan dalam buku tersebut dalam halaman 3. Ini masih halaman 3, Pak. Padahal halamannya ada 3000. Keberhasilan adalah merupakan sebuah permainan. Semakin sering Anda bermain, semakin sering pula Anda memenangkannya. Dan semakin sukses pula Anda dalam permainannya. Ya, sederhana tapi memang betul. Ya. Nah, peraturan yang keempat, gunakanlah hukum rata-rata. Kalau Anda melakukan hal yang sama berulang dan berulang, maka hal itu akan melahirkan hasil yang selalu stabil. Dalam dunia marketing, yang namanya hukum rata-rata itu selalu dipakai. Apakah dalam, misalkan dalam iklan, ya, atau seorang sales, atau seorang penjual asuransi, itu selalu menggunakan hukum rata-rata.
Nah, bagaimana cara kita memahami hukum rata-rata? Jadi gini, kalau Anda berdiri di pinggir jalan, ya, dan tersenyum, sudah belajar tersenyum ya, menyapa dan menawarkan kepada setiap orang yang lewat dengan pertanyaan yang sama, Bapak, Anda mau ikut bisnis network marketing, Pak? Wah, setiap ketemu, Pak, Bapak ingin network marketing, Pak? Ya. Setiap ketemu seperti itu, ya, maka hukum rata-rata akan memberi hasil. Mungkin saja satu orang akan mengatakan ya dari 100 orang yang Anda tanya. Ya, kalau enggak percaya, saya yakin ini mesti lebih dari satu. Ya, mesti. Ya, entah karena orangnya memang sudah pernah ikut multi level atau sudahnya memang sudah dengar-dengar network marketing gitu, atau mungkin Anda itu di wah ini prospek yang luar biasa nih, gitu. Malah Anda mungkin akan diprospek gitu, pasti akan gitu. Kalau perlu, wah pas saya capek ngomong ya tulis saja sini. Ya. Siapa ingin network marketing hubungi saya, berdiri gitu ya. Itu. Nah, itu hukum rata-rata pasti akan berlaku. Kalau Anda menemukan satu di antara 100, rumusnya kalau Anda ingin 2, berarti Anda temui 200. Ya. Nah, mari kita lebih rinci lagi bagaimana kita bermain hukum rata-rata. Oke, silahkan Anda mencoba. Ya, tawarkan 10 VCD Crystal X kepada orang, hasil rata-ratanya itu kemungkinan 10-7-4-2. Ya, dari 10 rumah yang Anda kunjungi, ya, 7 penghuninya akan membukakan pintu, yang lainnya yang keluar anjing. Ya. 4 penghuninya mau melihat VCD, dari 7 yang membukakan pintu, Anda ngobrol gitu, yang 3-nya, wah mas sibuk, wah saya nggak punya VCD player, wah banyak alasan. Tapi yang 4 penghuninya mau melihat VCD dan 2 diantaranya mau membeli. Ya, itu hukum rata-rata. Kalau mencari uang di sini nanti. Ya. Kalau Anda sudah menemukan hukum rata-ratanya, maka kalau Anda ingin menjual 10 Crystal X, ya, maka Anda tinggal mengunjungi berapa? 50 kan? Kalau 10 VCD Crystal X menghasilkan 2, kalau ingin 10 Crystal X berarti kunjungi 50. Sederhana, tinggal kita mau nggak bermain di situ, ya. Nah, kalau kita hitung sehari kerja 8 jam, kalau rata-rata 1 jam Anda bisa mengetuk 5 pintu, maka Anda akan terjadi 40 ketukan atau 40 pintu rumah. 28 dibukakan pintu, 16 mau melihat VCD, 8 orang mau membeli. Kalau Anda menjual Crystal X-nya Rp80.000 ya, atau kita anggap di sini ada 1 Crystal X Anda mendapatkan keuntungan Rp20.000, maka Anda akan mendapatkan Rp160.000 per hari. Ya. Artinya kalau 1 bulan Anda lakukan seperti itu, 25 hari, ya, anggap saja hari Minggu libur lah ya, maka Anda akan mendapatkan penghasilan Rp4 juta. Kalau Anda mengetuknya 40 ketukan per hari, ya, berarti kalau 25 hari itu ada berapa ketukan atau berapa pintu? Ada 1000, ya, 1000 pintu. 1 bulan. Berarti 1 pintu harganya 4.000. Nah, Anda berpikirnya 1 pintu 4.000, gitu aja sudah. Ya. Nggak peduli yang tadi sisanya 30 berapa nih, yang 13 atau 12 orang tidak membukakan pintu nggak masuk dalam memori Anda. Yang masuk dalam memori Anda adalah setiap 1 pintu rumah Rp4.000. Ya, ini cara Anda bermain hukum rata-rata. Ya, sebenarnya sederhana. Kalau Anda meminjamkan paket informasi, Anda hitung rata-ratanya. Hitung rata-ratanya, setiap 1 prospek nanti dia ada yang aktif to point, itu nilainya berapa, yang menolak Anda berapa. Nah, kalau Anda sudah hitung rata-ratanya seperti itu, Anda tidak akan pernah menghitung orang yang menolak, karena fokus Anda adalah kesimpulannya, oh rata-rata saya 1 ketukan nilainya Rp4.000. Kalau saya ingin Rp4.000, berarti saya tambah 1 ketukan.